Sementara itu, pemirsa, sudah sepekan berlalu sejak longsor di Jalan Kecipet yang menghubungkan Kampung Karangtengah menuju ke wilayah Parung Panjang, Bogor ini. Namun hingga kini lagi-lagi akses jalan belum juga diperbaiki sehingga warga yang akan beraktivitas pun masih kesulitan mengakses jalan. Jalan Desa Karangtengah yang mengalami longsor ini merupakan akses jalan menuju ke Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jalan sepanjang 200 meter antara dua desa yakni Kampung Rancahaur dan juga Kampung Karangtengah ini pun rusak parah, pemirsa, hingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat karena memang terputus. Dengan kondisi jalan yang terputus ini dan juga berbahaya, jalan itu pun akhirnya kemudian ditutup serta dipasang penanda untuk dilarang melintas. Pemirsa, kendaraan yang melalui jalan tersebut pun dialihkan ke jalan lainnya. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Tangerang agar segera memberikan solusi bagi warga yang terdampak akibat jalan yang rusak ini, karena jalan tersebut menjadi akses warga sehari-hari untuk dapat beraktivitas. Selain itu juga, pemirsa, musim hujan yang mengguyur wilayah Tangerang ini membuat warga sekitar khawatir. Jadi memang dampaknya adalah jalanan rusak. Akibat ini adalah gambar jalan yang rusak sehingga akses satu-satunya oleh warga sekitar pun terganggu, dan warga berharap segera ada solusi dari pemerintah setempat, entah jalur alternatif atau mungkin segera memperbaiki jalan yang rusak pasca longsor yang terjadi. Iya, karena kalau kita lihat kan memang kondisi longsornya lumayan parah ya. Dan ini mengharuskan warga yang biasanya melewati akses jalan tersebut harus memutar lebih jauh lagi, tidak hanya kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengakses wilayah tujuan, tapi juga kemudian itu dia jarak tempuh yang jauh gitu ya, yang kemudian harus ditempuh oleh warga. Sembari juga kekhawatiran warga akan adanya longsor susulan tentunya. Lebih lagi ini sudah masuk ke musim hujan ya, ya. Jadi kekhawatiran itu tentu masih menjadi kekhawatiran bagi warga setempat. Nah, ini gambar saat terjadi longsor ya di wilayah sekitar, dan ini dampaknya yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pemirsa, langsung saja kami akan ajak Anda menuju ke wilayah Tangerang untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini dari jalan yang ambles yang sempat kami kabarkan tadi. Sudah ada rekan kami Rizka Salsabila langsung di sana. Rizka, kondisi saat ini seperti apa? Apakah kemudian jalur tersebut sudah bisa dilewati oleh warga setempat? Ya, selamat pagi Kamarati dan juga Maria. Untuk jalan ini sendiri memang belum dapat dilewati, namun dari warga setempat ini mulai mengakses jalan melalui jalan alternatif, yaitu di sebelah jalan yang ambruk ini, yang mana jalan yang ambruk ini sendiri merupakan diapit oleh dua area perumahan, yang mana salah satunya menjadi jalan alternatif untuk bagi para warga melewati atau sebagai jalan alternatif dari Rancahaur yang ambruk pada minggu kemarin, yang mana jalan alternatif ini sendiri memang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, namun hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, yang mana sebelumnya jalan sebagai penghubung kota Tangerang dan juga menuju Parung Panjang kota Bogor ini sendiri ini ambruk ataupun longsor pada 5 November lalu, yang mana tepatnya pada sore hari setelah hujan deras, yang mana jalan ini sendiri tepat sekali berada di pinggir atau di bibir kali Cimangceri, yang mana terjadinya intensitas hujan yang tinggi sehingga menjadikan jalan ini menjadi longsor. Adapun dari pihak warga sendiri, kami akan bertanya bagaimana kronologi ataupun bagaimana terjadinya saat terjadinya longsor ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Muhlis Dado. Bapak, mungkin boleh diceritakan dari awal mulanya memang jalan ini sudah menjadi jalan bagi warga kah untuk melalu lalang seperti biasa atau seperti apa? Ini jalan seperti biasa, jalan warga dan sekitarnya yang mau ke arah Tangerang. Terus ya sekarang posisinya ini longsor. Kalau longsornya sendiri ini memang keadaan tanahnya kah yang di bawahnya itu memang tanah atau bagaimana? Ya emang bawahnya tanah, tapi ya mungkin udah terkikis sama kali atau gimana, saya kurang tahu. Mungkin ada pembangunan itulah, Bu.
Jadi salah satu pengaruhnya ini karena adanya pembangunan juga ya Pak ya? Kemungkinan gitu. Soalnya ini pinggir-pinggir kan nggak di itu. Jadi emang dulu udah tahun 2017 udah longsor, ini udah longsor. Ini bukan pertama kali ya Pak ya? Ini yang kedua. Kalau dulu kan nggak ada pembangunan, tapi dulu masih sedikit gitu. Gitu doang. Mungkin kalau misalnya dari warga ini kan melalui jalan alternatif ya Pak ya. Kalau misalnya tidak melalui jalan alternatif ini, biasanya berapa lama ini untuk melewati jalan ini Pak? Untuk kemana nih? Untuk menuju Tangerang. Ya Tangerang tergantung jarak tempuhnya, mungkin lewat jalan raya ke sana Bu. Ada jalan raya gitu. Ini cuma penghubung jalan alternatif. Gitu doang. Mungkin jadi lebih dekat gitu ya Pak ya? Dekat. Ini lebih dekat. Kalau sekolah dekat segini gitu. Jadi kalau misalnya yang lewat sini aja mesti muter lagi ya Pak ya? Harus muter lagi ya gitu. Baik. Ya terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya Kamaratih dan juga Maria, memang di belakang saya ini sudah ditutupi ataupun dijaga agar masyarakat tidak melewati area ini lagi. Yang mana dari masyarakat sendiri menyampaikan bahwa memang belum adanya dari pemerintah untuk membenarkan jalan ini sendiri. Yang mana ini sudah 1 minggu lamanya belum adanya perbaikan. Yang mana dari warga sendiri akhirnya melalui jalan alternatif, yaitu melewati salah satu perumahan yang berada di sebelah jalan. Adapun jika Anda pengguna roda 4 memang diharuskan tidak dapat melewati jalan ini, yang mana harus melewati jalan terlebih agak jauh lagi untuk mencapai tujuan Anda. Demikian Kamaratih dan juga Maria. Baik, terima kasih banyak Rizka Salsabila, laporan langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten terkait jalanan yang rusak. Semoga cepat mendapatkan penanganan karena ini menjadi akses satu-satunya untuk warga sekitar. Selamat bertugas kembali Rizka Salsabila.